Kalau enggak saya lari lagi nyalain kompor ya tadi itu. Di Siap. ahad-ahad gini kan. Ya, Iya, pagi kita makan pecel ya, Mbak Sylvia. Ya. mantap nih selalu saya kalau lihat story-nya Bu Nurul selalu ngiler saya, Bu. Gitu. Ayo main ke rumah. Sini. Iya, siap Ibu. Nanti nunggu Omikron mereda dulu ini. Gitu ya. Ya, udah. Oke, monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun saya nggak mendengarkan jawaban, saya yakin semua menjawab salam ya, karena menjawab salam kan wajib hukumnya. Saya nggak dengar, tapi tadi ada lihat beberapa yang sudah membuka mulutnya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini berkesempatan untuk refreshing kembali ya, merefresh konsep-konsep penelitian pertama. Kemudian bertemu dengan anak-anakku semua, mahasiswa jurusan ilmu ekonomi, ada berapa ini hari ini? Ada 40-an ya. Bisa bertemu, silaturahmi kembali, nggak ada eh, nggak ada yang nggak istimewa ini pagi ini ya. Bisa silaturahmi, kemudian jadi majelis silaturahmi juga majelis ilmu karena kita akan belajar bersama hari ini ya, khususnya temanya mengenai kerangka penelitian. Meskipun harinya hari libur, tetapi bisa diefektifkan seperti ini. Nah, saya mau cerita hari ini, tapi seperti biasa kalau saya di kelas dimanapun itu mohon kameranya dinyalakan dulu supaya kita ada interaksinya. Atau ada peraturannya gitu, Mbak Silvi, Bu Silvi. Biasanya ada Iya Ibu, peraturan di saya sudah tutorial Meton kan, dinyalakan kameranya. betul. Ayo semuanya Tadi on. sudah saya sampaikan di message Bu untuk menyalakan Ayo kamera. Silakan kameranya teman-teman on. untuk on cam biar segera Oke, dimulai. kelihatan semua. Kayaknya ya udah mandi, tapi kan nggak tahu sih di layar gini yang kelihatan ya. Kayaknya sih udah, tapi kita dalam ilmu ekonomi kan ada asumsi ya. Jadi asumsinya kalau kalau ada kelas meskipun harinya libur biasanya ini tidur-tiduran. Nah, hari ini sudah mandi semuanya, wanginya kecium sampai sini. Ini kita long weekend lagi ya, besok besok itu memang libur. Oh ya, Senin kita libur untuk peringatan Isra dan Mi'raj ya. Kita baca sholawat dulu untuk Nabi Muhammad yang apa namanya, yang Muslim, yang tidak Muslim bisa mendengarkan teman-temannya bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nabi kita mendapatkan perintah salat pada hari yang kita peringati ini di 27 Rajab ya, besok itu kita harus bersyukur senantiasa. Kalau nggak ada beliau, nggak ada perintah ini, kita nggak akan dapatkan pertolongan, kita nggak ketemu hari ini, kita nggak ada ajakan-ajakan untuk senantiasa mengembangkan ilmu, kita nggak ada ajakan-ajakan untuk senantiasa berbuat kebaikan, itu ya. Baik, istimewa sekali berarti ya hari ini ya ketemunya di hari yang luar biasa ini. Baik, saya diminta untuk mengisi materi mengenai banyak juga ini yang off cam ya. Oke. Saya diminta untuk mengisi materi mengenai kerangka penelitian ya. Kalau saya lihat di daftar susunannya itu materi ini adalah materi kedua ya, Bu Sylvia. Dari seluruh rangkaian. 2 atau 3? Iya Ibu, Dua atau kedua Ibu. 3.
Nah, pertamanya saya lihat di daftar itu agak bertanya-tanya juga kerangka kerangka peneliti topiknya kerangka penelitian kok ada di urutan yang atas setelah menentukan topik dan seterusnya. Nah, kemudian saya teliti lagi, oh iya betul namanya kerangka penelitian. Di benak saya ketika pertama membaca kalimat kerangka langsung kepikirnya kerangka pikir penelitian. Nah, ternyata saya tamatkan lagi permintaannya itu di kerangka penelitian. Nah, jadi gimana adik-adik, anak-anakku semua, ada bedanya enggak kerangka pikir penelitian yang biasanya kita temui di sistematika kalau nyusun skripsi atau usulan proposal atau kalian di mata kuliah Mepen ketemu kerangka pemikiran penelitian sama kerangka penelitian itu sendiri. Sebelum saya share ini ya materinya. Gimana? Ada 400 kepala di sini, mestinya ada banyak pemikiran juga ya. Gimana, beda nggak tuh kerangka pikir penelitian yang biasanya kita jumpai di subbab-subbab, di naskah-naskah? Mas kalian nggak baca skripsi ya? Kan sudah pernah baca, sudah menempuh mata kuliah Medpen. Ini semester berapa yang rata-rata ikut di sini, Bu Silvi? Semester berapa ya? Semester berapa? Ini udah lewat semester Ya. mestinya. Saya juga belum tahu. Ayo, siapa ini? Iya. Saya panggil nih. Alfani Arga. Semester 8, Alfani. Ibu. Hah? Semester 8? Wah, malah Semester sudah 8, Ibu. Nggih. 8, malah sudah membaca-baca, sudah mulai menyusun rencana penelitiannya. Menurut tadi panggil Alfani Arga. Iya, Bu. Alfani, halo, kamu ada di mana, Nak? Saya masih pengabdian, Bu, di Ranupani, Bu. Di Ranupane? Iya. Oh, kamu ikut program Semeru ya? Bukan, Bu, dari NGO swasta, Bu. Oh, gitu. Tapi MBKM? Iya. Bukan, di luar akademik, Bu. Oh, gitu. Nah, sayang Iya. sekali. Pengabdian apa itu ikutnya? NGO apa? YATC, Bu, namanya, Bu. Oh, NGO YATC itu nasional, Bu. Jakarta ya? Oh, Surabaya, yang Bu. tapi dia pusat toh. Iya, Bu. Cuma Benar, kamu Bu. ikut yang di Surabaya. Berapa lama? Kamu panggilannya Alfani, Arka, apa Alil? Saya Alfa, Bu. Sudah Alfa. 1 minggu, Bu, di sini. Baru 1 minggu. Berapa lama total pengabdiannya nanti? Sebenarnya waktu efektifnya itu 1 minggu. Oh Cuman gitu. saya extend beberapa hari untuk ke depan, Bu. Oh, Mungkin kenapa? 1 Karena sampai 2 hari. skripsimu mau ambil di situ juga? Bukan sih, Bu. Lebih ke ya pengen dekat dengan masyarakat saja, Bu. Karena kan belajar banyak budaya di sini juga. Seminggu? Seminggu Gimana, Bu? untuk mendekat? Iya, Bu. Oh, oke lah. Jadi apa yang kamu lakukan di sana? Kalau di sini saya kan mengambil divisi ekonomi dan pariwisata. Untuk Oh, khususnya gitu. sendiri PJ saya di Oh, bidang branding dan packaging produk lokal. oh, ada Jadi berapa saya gugus melakukan, berarti di sana? Kamu yang di bidang ekonominya. iya, Bu. Oh, Kak, ada berapa gugus? Ada berapa divisi? Ada 4, Bu. 4 Ada divisi pendidikan, apa? Pendidikan, 4 budaya. ya, kesehatan, lingkungan sama parekraf. Oh, kamu yang itu ya? Kamu yang mana? Iya, saya yang parekraf, Bu. Oh, apa itu kepanjangannya? Pariwisata dan ekonomi kreatif, Bu. Oh, bukan spesifik di anunya ya. Bukan spesifik di ekonominya ya, tapi ekonomi yang kaitannya sama pariwisata. Iya, betul, Semuanya Bu. 1 minggu, 4 divisi itu. Iya, 1 minggu Ini dipadatkan, Bu. apa? Rumah besarnya apa? Untuk COVID, bukan? Bukan, Bu. Memang fokusannya itu memang timeline-nya dijadwalkan saat ini, dan Mm-mm. kebetulan di sini kan masih tutup, Bu, pariwisatanya, jadi belum ada Oh. wisatawan yang ke sini. Mumpung belum ada, kita lebih dekat dengan masyarakat Oh, agar dia nantinya tujuannya ketika advokasi, menghadapi, bukan? bukan, Bu, hanya lebih ke pendampingan sosialisasi itu.
Oh, dari institusi yang kamu ikuti apa tadi namanya? YATS apa? YATC, Bu. Dari ATC-nya itu. Iya, betul. Sosialisasi itu. Nah, ATC-nya sendiri bergerak di bidang apa? Kalau YATC itu eh, pengurusnya kebanyakan dari orang-orang kesehatan, Bu. Karena memang fokusan utama Oh, gitu. YATC ini memang di bidang kesehatan. Hanya Terus saja waktu meluas ke ya, pendidikan, lingkungan, dan pariwisata. Tadi iya, saya betul, Bu. oh gitu. Terus outputnya apa? Outputnya nanti lebih ke kalau di bidang saya nanti saya akan melakukan follow up selama 1 sampai 2 bulan ke depan untuk nantinya kita lihat Tindak ya lanjutnya. perkembangan apa yang telah kita sosialisasikan itu Eh. berjalan atau tidak gitu, Bu. Oh, selama seminggu ini tadi sosialisasinya, tapi program keseluruhannya di luar sosialisasi ini masih ada lanjutannya sampai 2 bulan. Iya, betul, Bu. Oke, oke, oke. Kan bagus itu mestinya bisa kamu tulis juga untuk skripsi-skripsi semua apa rencananya? Kalau skripsi saya kebetulan saya ekonomi Islam, jadi saya mengambil topik Hmm. Ziswaf, Bu, nanti, Bu. Oh, siswa ya Ya, kan? lebih ke ini, Bu. Tapi masih gambaran umum saja. Hmm. Nanti saya ingin melihat fenomena Jumat Berkah itu, Bu. Nasi kotak Nah, Jumat Jumat Berkah itu. berkat ya Pak. No. Kalau gambaran saya adalah saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya motivasi donatur itu untuk memberikan nasi kotak Jumat Berkah itu ke masjid itu. Jadi motivasi terbesar mereka itu apa? Menangkap motivasinya untuk apa nanti? Kalau kamu sudah capture motivasinya udah. Karena saya melihat permasalahannya adalah banyak ini lebih ke tren ya, Bu. Ya. Kalau melihatnya saya itu akhir-akhir ini banyak yang mendengar informasi bahwasanya orang itu Ya. kalau Jumatan itu ngincernya nasi kotaknya bukan Kamu ibadahnya itu. sudut pandangnya yang Jumatan apa yang memberikan sodakohnya Kalau dari saya muzakinya pinginnya atau fokus mustahiknya? ke yang memberikan, Bu, yang donaturnya, Bu. Nah, kok kamu tanya motivasinya pergi Jumatan? Itu Mas. Motivatornya donatur berarti ya di pola pengeluarannya. Tetap pandangannya tetap di ekonomi, tapi motifnya bukan karena ekonomik motif itu bisa pola Oh, pengeluarannya. Jadi terus nanti lihat di aspek itu dari muzakinya kan. Ibaratnya begitu. Tapi jangan terjebak terus dilihat di motivasinya ke. Nah, kalau motivasinya orang pergi Jumatan karena dapat nasi berkahnya itu ya berarti kan pola pengambilan keputusan dia bertindaknya. Oke, Alfa, kamu yang apa namanya? Yang kamu tulis nanti rencananya itu, kemudian sekarang aktivitasnya kamu lagi di apa pengabdian di Ranupane ya. iya betul, Bu. Oke, tadi pertanyaan, terima kasih informasinya sebelumnya Alfa. Tadi pertanyaan saya, Nak. Apa menurut kamu bedanya Alfa, apa bedanya kerangka penelitian sama kerangka pikir? Tadi menurut tanyakan. Kalau menurut saya yang sejauh ini yang saya tahu, kalau kerangka penelitian itu adalah lebih dari kerangka berpikir, Bu. Karena kalau kerangka berpikir itu adalah bagaimana konsep kita atau urutan kita dalam memikirkan suatu situasi atau fenomena. Sedangkan kalau kerangka penelitian adalah bagian dari kerangka berpikir yang ditindaklanjuti dengan um, adanya metode-metode penelitian untuk selanjutnya kita lakukan eksekusi berupa riset. Yang lebih luas jadi mana? Yang penelitian, Bu. Kerangka pikir ada di dalam kerangka penelitian. Iya, kalau Menurut menurut saya kamu. seperti itu, Bu. Oke. Ada yang berpendapat lain selain Alfa? Terima kasih ya Alfa.
Kamu yang selalu ada di sebelahnya Indomaret itu ya? Oh, bukannya itu Alfamaret ya. Silakan yang lain, ayo. Silmi. Silmi Maulan Nafisa. Iya, Bu. Ya, gimana menurut kamu perbedaan kerangka penelitian sama kerangka pikir tadi pertanyaannya Bu Nurul. Ini ngomong-ngomong udah kelihatan. Sudah Iya. kelihatan, Bu. Cuman Nah. cuma separuh Separuh. sih ya. Gimana caranya ya? Sebentar ya. Bentar ya. Ini acara nih. Sudah dimaksimalkah itu, Bu? Bukan, itu karena Bu Nurul ini bekerja di 2 layar. Tak tutupnya aja salah satunya. Di 2 layar. Tutupnya gimana? Ini dia. Oh, presentasinya jadi ketutup. Ya, diulang lagi. Ini. Matikan dulu. Tantan. Oke, sudah ya? Sudah tampak kalian? Sudah. Oke, ayo Sudah, Silmi. Bu. Silmi Maulana Fisa. Tadi menurut Alfa, kerangka penelitian itu lebih luas ketimbang kerangka pikir, karena kerangka penelitian itu menangkap rencana, gagasan yang akan dilaksanakan dalam penelitian, sedangkan kerangka pikir itu ada di dalam tinjauan teorinya. Gimana Silmi? Iya, kalau menurut saya, kalau kerangka penelitian itu mencakup rencana-rencana yang kayak ya rencana-rencana yang akan dilakukan dalam penelitian itu step-stepnya. Terus kalau kerangka pikir itu lebih ke konsep dari penelitiannya itu sendiri. Kalau kerangka pikir. Iya. Terima kasih Silmi. Kamu ada di mana Silmi? Saya sekarang di Malang. Ya, di Malangnya di mana, Nak? Di Sawah Jajar, Bu. Tidak ada masalah ya sama sambungan ya. Tidak ada. Terima kasih Silmi. Yang lainnya? Habis Silmi kayaknya cocok kalau Silvi ya. Oh, bukan. Silvi itu yang Berasa menggunakan ujian kok ya. proposal nih, Bu. Proposalnya gimana, Bu Silvi? Waduh. Langsung panas adem ditanya pembimbing. Langsung, Bu, langsung kena fever ini, Bu. Saya kok. Ayo yang lainnya silakan. Ada 400 kepala di sini itu. Laili Riza. Iya, Bu. Laili, kamu di mana? Ada di Lumajang, Bu. Lumajang. Iya. Ada masalah nggak sama sambungan? Alhamdulillah enggak, Bu. Ya. Ini. Terus sekarang gimana kondisinya? Dekat sama Semeru? Lumayan deket sih, Bu. 1 jam, 2 jam. Tapi nggak terdampak? Masih terdampak, Bu. Oke, terdampak ya. Kamu mau nulis Semeru, bukan? Enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kamu nulis apa? Aplikasi itu, Bu. Apa? Vivin sama Brimo. Oh, kamu keuangan perbankan? Iya, Bu. Oh, apa perannya ini atau gimana? Kaitan apa? Aplikasi apa? E-banking bukan ya? Perbandingan, Bu. Oh, membandingkan 2 aplikasi. Iya. Yang Brimo punyanya BRI. Iya. Terus yang satu apa?
Livin Mandiri, punyanya Oh, dari Mandiri. Mandiri. Itu siapa yang dibandingkan? Kualitasnya, Bu. Menurut persepsinya siapa? Nasabah, bukan. Kenapa, Ibu? Menurut persepsinya siapa membandingkan kualitas keduanya itu nih? Nanti dibandingkan dari ngisi dari kuesioner, Bu. Nah, ya, persepsinya siapa? Nasabah, bukan. Bukan, Bu. Apa? Mahasiswa. Mahasiswa sebagai apa? Responden. Iya, respondennya responden mahasiswa. Kamu posisikan sebagai apa dia? Membandingkan dua aplikasi di punyanya Mandiri sama BRI, dia milih mana gitu? Iya, benar. Kayak nasabah toh, cuma nasabahnya mahasiswa. Baik, Bu. Oke, di luar konteks ini ya, saya nggak menanyakan nanti bagaimana operasionalisasi dan lain-lain. Mungkin kalian sudah menjalankan apa namanya diskusi ya dengan pembimbing atau dengan teman gitu, atau sudah mengeksplor. Nah, tapi nanti terhadap semua tema-tema kalian dan rencana penelitian, pembahasan hari ini bisa dikaitkan. Jadi ambillah manfaat dari pembahasan ini, jangan sekedar untuk apa satu, kalau formalitas kan ya udah paling rendah ya apa tingkatannya dari mengambil manfaat, atau misalnya hanya untuk menambah informasi saja. Tidak ya. Jadi semua topik-topik ini kalau bisa kalian arahkan dengan rencana skripsi kalian. Jadi semuanya itu nanti konsisten dan sesuai dengan kaidah. Karena semua topik di sini itu diarahkan untuk membantu kalian membangun argumentasi, membangun wacana ilmiah, keilmiahan dari rencana atau usulan penelitian kalian ya. Atau kalau memang misalnya kalian sudah ada yang apa namanya sudah selesai misalnya di pembahasan ini, tinggal untuk melanjutkan secara administrasi juga bisa digunakan kembali sebagai pembanding untuk ngecek ya. Oke, Laili. Menurut kamu gimana antara kerangka penelitian dan kerangka pikir penelitian? Baik, Bu. Kalau kerangka pemikiran menurut saya itu mencakup meneliti mencakup pola pikir terhadap konsep sama teorinya, Bu. Yang mana? Penelitian? Yang pemikiran. Oh ya. Kalau untuk yang penelitian itu mencakup seperti ngambil dari riset, Bu. Riset. Apanya maksudnya riset? Mengambil dari riset, gimana maksudnya? Make it clearer ya, apa kalimatnya dijelaskan ya, supaya paham. Menjadikan suatu riset, Bu. Kalau kerangka penelitian, Iya. menjadikan suatu riset. Oke, saya paham maksudnya. Terima kasih, Laili. Jadi tadi sudah ada 3 pendapat ya, dari si Alfa, terus si Silmi dan Laili. Semua apa namanya sepertinya bersatu kata, sepakat untuk mengidentifikasi apakah itu kerangka penelitian dan apakah itu kerangka bikin penelitian ya, untuk bisa membedakan keduanya. Jadi kalau dalam urutan hierarki betul sekali ya. Jadi kerangka penelitian itu lebih luas ketimbang kerangka pikir. Tadi sudah dijawab si Alfa tadi bahwa kerangka penelitian itu mengcapture semua aspek dan fenomena apa yang akan diamati untuk diterjemahkan dalam usulan gagasan atau usulan penelitiannya. Kemudian kerangka pikir itu menjelaskan lebih detail mengenai konsep dan teorinya. Sedangkan Silmi tadi juga menegaskan kalau penelitian itu dekat dengan rencana-rencananya. Dan kerangka pikir itu merupakan konsep yang digambarkan terkait dengan topik penelitian. Sementara menurut
Laili tadi lebih menjelaskan lagi. Laili lebih menjelaskan lagi bahwa penelitian itu menjadikan kerangka penelitian itu menjadikan suatu riset. Maksudnya begini loh, kerangka penelitian itu memberi bentuk untuk sebagai gambaran untuk menjalankan riset. Jadi sebelum riset dijalankan itu dibuat kerangkanya dulu sebagai sebuah acuan gitu ya Laili ya. Nah, kalimatnya aja cuma dia nyebutkannya mengambil dari riset, menjadikan suatu riset, itu maksudnya kalau kita bikin sesuatu sebelum bentuknya jadi dibikin kerangkanya dulu, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kerangka pemikiran itu gambaran mengenai konsep-konsep teori terkait dengan topik penelitian. Nah, terima kasih untuk Alfa, Silmi, dan Laili. Nanti hadiahnya diambil ya di mana ya? Hadiahnya nanti boleh diambil di Bu Nurul. Kulkas sama mesin cuci untuk saset ya. Oke, terima kasih. 3 orang tadi saya kira sudah cukup mewakili gambaran dari kalian sebagai penjelasan apa itu kerangka penelitian dan bedanya kerangka pikir. Nah, dalam kaitan ini bahasan kita adalah akan mengenai kerangka penelitian. Jadi kita bahasnya lebih luas ketimbang kerangka pemikiran yang ada di bab 2 ya. Oke, saya sudah membuat beberapa garis besar tadi. Seperti apa yang tadi disampaikan Alfa, Silmi maupun Laili dan mungkin beberapa dari kalian ya. Sudah mengira-ngira juga. Jadi apa sih itu kalau kita mempelajari sesuatu itu dikembalikan ke hakikatnya dulu. Kok kerangka penelitian terdiri dari 2 kata, kerangka dan penelitian. Apa itu kerangka? Biasanya kita nyebut itu untuk kerangka untuk beberapa konsep. Misalnya apa? Mas Andi Aziz Al-Latif MS. MS-nya apa Mas Andi? Kamu panggilannya Andi apa Aziz? Aziz, Bu. Aziz. Kamu dari Makassar? Orang tua Makassar, tapi orang tuanya Makassar. Kamu tinggal di mana? di NTT, Bu. Di NTT. Oh, karena ada tugas mungkin ya orang tua ya. Jadi panggilannya Aziz. Oke, Aziz. Apa itu kerangka menurut kamu? Kerangka itu cakupan struktur mungkin, struktur dari sesuatu kerangkanya. Strukturnya ya. Ya, jadi kalau kita memahamkan diri, kerangka penelitian terdiri dari kata kerangka dan penelitian supaya kita bisa mengira-ngira gimana gitu ya. Dan untuk kerangka itu konteks kerangka kita dengar terminologi kerangka tubuh, kerangka rumah, kerangka karangan gitu ya. Jadi tapi yang dimaksud dengan kerangka itu adalah bangun sistem secara keseluruhan, terhubung, terkait gitu ya. Kalau kerangka tubuh itu kesatuan sistem dari tulang-tulang. Jadi sebuah sistemnya. Tapi kalau satu kita nggak sebutnya kerangka, tapi tulang. Tulang, lutut, tulang, belikat, satu-satu. Tapi kalau sudah jadi semua, kita sebutnya kerangka. Itu ya. Itu pun mungkin kerangka rumah. Kerangka rumah itu ya udah gambaran udah jelas akan bentuknya akan seperti ini. Yang secara umum itu sudah memberi bentuk ya. Rumahnya kelihatan akan seperti apa, besar, kecil, apakah dia berbentuk persegi, apakah dia berbentuk trapesium dan lain-lain itu sudah memberi bentuk. Demikian pula kerangka karangan biasanya untuk penulis pemula
sebelum menuliskan narasinya yang panjang untuk tuntutan supaya dia harus flow kan, ngalir supaya enak dibaca tuh. Kalau penulis yang sudah ahli sih batuknya aja udah jadi cerita ya, misalnya nulis mimpinya ngelindurnya udah jadi cerita. Tapi kalau penulis pemula itu biasanya membutuhkan kerangka dulu untuk memberi bentuk terhadap tulisannya, persis seperti apa yang dikemukakan oleh Laili, Silmi maupun Alfa tadi ya Aziz ya, bahwa itu bahasanya Laili tadi menjadikan sebuah risetnya, memberi bentuk ya, itu kerangka. Lalu bagaimana dengan kerangka penelitian? Kerangka penelitian karena tadi kerangka itu memberi bentuk terhadap suatu rencana, maka kalau kerangka penelitian berarti apa? Itu tadi sudah dijawab oleh teman-teman yang lain, yang tiga tadi ya, juga teman-teman yang lain. Jadi kerangka ini suatu sistem kesatuan mengenai rencana-rencana penelitian. Panjangnya yang akan memberikan bentuk, yang akan memberikan gambaran mengenai riset yang akan dilaksanakan. Mau diperpanjangkan lagi terkait dengan jenis risetnya, output risetnya, gitu. Kerangka penelitian. Jadi wujudnya apa kalau begitu? Wujudnya apa nanti kerangka? Imam Syafi'i. Halo Imam, kamu panggilannya Imam atau Syafi'i? Imam, Bu. Imam. Kamu asli mana? Blitar. Sekarang di Blitar? Iya. Oh, musim apa di Blitar? Masih musim hujan, Bu. Sama ya Pak Arti ya. Memang ini musim hujan. Oke Imam. Gimana? Outputnya apa? Kerangka penelitian itu berarti Imam. Kalau dia memberikan gambaran mengenai rencana-rencana yang akan diimplementasikan dalam melaksanakan riset, berarti nanti bentuknya bagaimana kira-kira yang paling umum? Outputnya berupa mungkin struktur penelitian yang akan dilakukan, Bu. Struktur penelitian. Iya. Gimana struktur penelitian itu menurut kamu, Imam? Struktur penelitian itu apa nanti? Bentuknya gitu. Gambaran bentuknya? Gambaran bentuknya nanti bisa tentang garis besar isi-isi dari penelitian, mulai dari latar belakang dari penelitian itu yang nantinya bisa dikembangkan lagi. Ya, terima kasih Imam. Bagaimana Dava? Dava Zain Rizkullah. Kamu panggilannya Zen, Dava? Dava, Bu. Dava. Ya. Dava Maher Zen. Gimana Dava? Tadi menurut Aziz, kerangka penelitian itu sama dengan struktur penelitian yang isinya nanti garis-garis besar penelitian yang akan dijalankan. Ya, saya juga setuju kalau nanti ya, akan menjadi struktur penelitian. Untuk bentuknya ya. Struktur juga, struktur penelitian. Ya. Bentuknya apa dong? Kalau kerangka tubuh tadi gambarannya itu kerangka tulang-tulang orang gitu ya. Yang kadang ada di lab yang bisa dilihat. Kalau kerangka karangan itu berarti nanti ada main idea. Nah, setiap main idea di satu paragraf ada supporting detailnya apa-apa, kemudian baru dari kerangka itu dirupakan dalam narasi. Kalau kerangka penelitian berarti bentuknya akan bagaimana? Daftar isi mungkin. Daftar isi.
Ya. Terima kasih Dava. Ya. Bagaimana dengan Adelia? Adelia Dianti. Ya, Bu. Ya, kamu panggilannya siapa, Nak? Adel bisa, Bu. Adel. Oh, Adel penyanyi itu. Kamu penyanyi bukan? Bukan, Bu. Saya bisa nyanyi ya. Ya. Ayo Adel, keluarkan suara merdumu Adel. Gimana menurut kamu kerangka penelitian itu bentuknya nanti outputnya seperti apa Adel? Kerangka penelitian itu kalau di bayangan saya mungkin kayak poin-poin saran yang mungkin nanti tujuannya ke depan itu buat apa ya, membantu saya buat mengarahkan kemana, biar kasih framework gitu, biar nggak keluar. Bantu peneliti ya. Ya, petunjuk sih Bu, mungkin petunjuk buat saya nanti ngerjain ke depannya biar nggak keluar dari apa yang seharusnya saya tulis. Oke, petunjuk itu maksudnya apa? Direction ya, bukan yang hidayah ya. Lucu nanti ya. Kita. Baik, terima kasih Adel. Nah, ada lagi selain Imam, Dava dan Adel, mungkin yang punya apa pendapat atau pemikiran mengenai kerangka penelitian dan outputnya atau adalah bentuknya. Jadi kalau kita tadi ke apa namanya menganalogikan kerangka tubuh, kerangka rumah, kerangka karangan, tuh kita udah dapatkan gambaran ya. Kerangka tubuh tuh ya nanti apa memberi bentuk supaya tubuhnya kalau itu bisa tegaknya tuh bentuknya seperti apa, memberi bentuk. Kerangka rumah juga demikian, memberi bentuk rumahnya. Begitupun kerangka karangan itu memberi bentuk tubuh tulisan keseluruhan. Akan ada berapa paragraf, kemana arah pembicaraannya, bagaimana apa namanya polanya ya, kerunutan ceritanya itu juga tergambarkan di kerangka. Begitupun ternyata di kerangka penelitian itu tadi sharing dari Imam, Dava dan Adel itu apa bisa kita rekap ya, dia memberi bentuk. Contohnya apa? Rumah, bangunan itu bentuknya udah tergambar. Kemudian tadi menurut Adel itu poin-poin ini tujuannya bisa membantu saya Bu untuk memberi arah saya mau ngapain gitu. Jadi dia bisa menjadi pedoman dan tuntunan yang baik dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, penting bagi Adel tadi itu menjadi petunjuk. Kalau mau menyusun itu nanti akan jadi lihat sebagai acuan ya atau sebagai patron yang bisa diikuti. Kerangka itu gunanya seperti itu. Kalau dibikin baju juga langkah pertamanya bikin baju itu gimana? Gimana kalau bikin baju? Pertama mengukur, kemudian pertama mencari model, mengukur modelnya seperti ini gambarannya, baru dibuat gambaran reka-rekaannya ya, kerangkanya, kemudian diukur, baru dibuat patronnya atau pola yang nanti akan diikuti. Bentuk aslinya nanti akan mengikuti pola yang disusunnya. Nah, begitu pula kita membuat penelitian, tadi katanya si Adel tadi, baik Adel, Dava maupun Imam ya menyebutkan tadi bahwa ini akan memberi struktur ya, memberi bentuk ya, struktur pada penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, yaitu terus outputnya apa? Tadi katanya si Dava, daftar isi mungkin Bu ya. Maksudnya itu sistematika mungkin ya Dava yang lebih tepat. Nah, sistematika itu kan tergambarkan di daftar isi. Nah, jadi di daftar isi itu nanti kelihatan gambaran secara runut, itulah yang disebut dengan sistematika. Jadi bagaimana kalian ketika menyusun menyusun rencana penelitian, kalian membuat kerangka. Berarti bentuknya kerangka itu adalah secara umum nanti dia berupa
daftar yang muatannya adalah sistematika. Sistematikanya apa? Ya tergantung sistematikanya. Kalau sekarang kalian sudah seminar proposal, berarti kan tahapannya sudah selesai proposal, sudah diujikan. Berarti nanti membuat sistematikanya ya sistematika yang lebih lengkap dari proposal. Isinya bab 1, 2, 3 kan proposal, ditambah lagi dengan bab 4, bab 5 misalnya. Tapi kalau rencana proposal, nah kalian mau menyiapkan bab berapa? Kalau proposal menyiapkan berapa jumlah babnya? 3 ya. Oke, terima kasih Zaki. Zaki kasih tunjuk angka 3. Ya, apa saja Zaki? Muammar Zaki. 3 itu kalau proposal apa aja, Nak? Yang pendahuluan ya, Bu. Oke, pendahuluan, terus? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Tujuan. Tujuan. Terus habis itu bab 2 ada. Oh, ini tadi di bab 1. Iya, Bu. Itu pendahuluan. Terus bab 2. Bab 2. Lupa, Bu. Lupa. Zaki belum nyusun kah? Skripsinya? Belum, Bu. Belum. Ini sudah ada yang karena ini untuk ini ya, lupa-lupa Bu Nurul, maaf. Ini ya di sini karena ini untuk tiketnya kalian mendapatkan dosen pembimbing ya. Oke. Baik, jadi menurut Zaki ada bab 1, ada bab 2, terus ada bab 3. Ya. Tapi isinya apa lupa. Ya, kira-kira bab 1-nya itu, Bu. Bab 2-nya yang ditulis Aziz, Bu. Bab 2 ditulis Aziz? Ya, di chat. Ada tinjauan pustaka, terus bab 3-nya metodologi, Bu. Lupa nggak baca chat ini. Oke, terima kasih informasinya Zaki dan Aziz. Jadi kerangka yang akan dibentuk tergantung kepada kerangka yang akan disusun tergantung kepada bentuk apa yang akan diinginkan. Jadi kalau kalian ini tahapannya penelitian, kalau di S1 ada berapa? Secara garis besar semua tahapan penelitian itu ada 3 ya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan itu apa? Ya rencana penelitian. Kalau di S1 bentuknya apa? Perencanaan penelitian itu. Seminar proposal itu adalah perencanaan penelitian kalian yang diaudienskan ya, disampaikan kepada para pembaca, disampaikan kepada audiens lain, teman, peneliti yang lain, dosen pembimbing dan dosen pengujinya atau dosen pembahasnya kalau di di S1 sini ya, di jurusan ilmu ekonomi sini. Itu kalau perencanaan. Sesudah perencanaan itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu ya turun ke lapang. Wujud formalnya apa ya? Kalian setelah ujian proposal kan ke lapang. Setelah dari ke lapang dapat data, kemudian ke lab-nya lah, menginterpretasikan mengeran data, kemudian mensortir dan seterusnya tergantung dengan metodenya masing-masing, kemudian menginterpretasikan. Setelah bentuknya jadi diinterpretasikan, langkah berikutnya adalah melaporkan, pelaporan. Bentuk formalnya apa? Melaporkan itu. Bentuk formalnya pelaporan apa? Zaki mungkin tahu. Kalau sudah melaksanakan penelitian, membuat laporannya, kemudian laporan ini dipertahankan di Dewan Penguji. Namanya formalnya bentuknya ya ujian komprehensif itu. Ya, ujian skripsi di dalam ujian komprehensif gitu. Jadi semua penelitian itu pada pokoknya langkahnya 3 itu. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di S2 bagaimana? Sama, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Cuma tahapan untuk ujian formalnya itu, bentuk formalnya itu berbeda. Kalau kalian cukup di seminar proposal, kemudian nanti ujian untuk bentuk pelaporannya nanti di jenjangnya lebih tinggi, tantangannya lebih tinggi lagi. Sebelum proposal ada sidang komisi namanya antara pembimbing sama mahasiswanya.
Setelah itu dia akan menjalankan ujian, diujikan proposalnya. Jadi ada 2 tahap untuk di perencanaan kalian kan 1 tahap saja. Setelah itu pergi ke lapang sama ya. Pergi ke lapang terus kembali lagi. Mereka di S2 tuh masih harus melaksanakan yang namanya sidang komisi hasil. Kalian kan nggak ada. Terus pelaporannya sama. Ya nanti di jenjangnya lebih tinggi ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Nah, itu semua adalah rencana pelaksanaan kegiatan penelitian. Nah, kalau itu pelaksanaan yang ada tahapan itu nggak direncanakan dengan baik, kita nggak tahu persis mau seperti apa dan juga kehilangan tujuan awal mau jadi seperti apa. Karena apa? Karena kalau katanya lain tadi nggak ada petunjuknya. Mau kayak mana itu poin-poin itu tujuannya yang tadi membantu saya itu memberi arah, Bu. Nah, kata Laili tadi kan begitu ya. Juga katanya si Dava tadi daftar isi gitu. Maksudnya daftar isi itu kan lihat konsistensinya peneliti. Jadi tanpa kita merencanakan nggak bisa dong kita melaksanakannya. Pelaksanaan yang baik itu dengan perencanaan yang baik. Jadi kalau begitu apakah kerangka itu perlu? Nggak usah ditanyakan lagi karena melihat manfaatnya dia memberi bentuk, memberi patron, memberi petunjuk ya atau menjadi pedoman dan tuntutan yang baik dalam membuat karya tulis ilmiah, maka kerangka penelitian itu syarat wajib dan syarat perlu. Kalau di ekonomi syarat cukup dan syarat perlu ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Maka bagaimana selanjutnya nanti kita bikin kerangka apa tidak harus karena itu yang memberi arah ya, memberi patron supaya konsisten hasilnya. Bisa nggak Bu tanpa membuat kerangka penelitian? Bisa. Tapi itu akan sulit. Mengapa? Karena kembali lagi ke definisi risetnya. Riset itu adalah langkah-langkah yang strategis, sistematis, terukur, kemudian dapat ditelusuri, ada referensinya untuk mencari jawab atas pertanyaan yang timbul dari keingintahuannya peneliti. Misalnya ini, Aziz tuh kepingin tahu kenapa sih orang-orang kok ada ya minatnya untuk melakukan tindakan ekonomi berupa pengeluaran. Tetapi motifnya tuh nggak ekonomi loh. Dia nggak, padahal kalau secara ekonomi itu prinsipnya adalah di 10 Principles of Economics tuh ada ya, bahwa people move to incentive. Yang membuat individu itu tergerak untuk melakukan sesuatu itu kan dorongan insentif. Tapi ada satu kelompok yang nggak karena economic motif dia melakukan tindakan ekonomi untuk melakukan pengeluaran yang tadi dilihat sama si Alfa tadi sebagai Ziswaf ya di kelompok Ziswaf tadi, atau di masyarakat Hindu misalnya ada ayatnya itu untuk persembahan, dia nggak lihat semakin bagus buah-buahannya, semakin bagus sayuran-sayurannya yang dia persembahkan nanti dewa makin suka, makin sayang. Ya, jadi motifnya nggak ekonomi kan dibuang. Nah, tapi itu bisa mempengaruhi orang berperilaku. Terus Aziz bertanya apa ya yang menyebabkan? Nggak bisa dong langsung coba tanya itu namanya cuma penelusuran biasa dari bagiannya langkah di investigasinya penelitian ya. Nah, untuk menjawab kegelisahan seperti itu, keingintahuan seperti itu, maka Aziz menyusun ya langkah-langkah yang akan ditempuh karena dia melakukan riset itu tadi suatu kegiatan yang terukur, kemudian sistematis, ya nggak bisa kalau nggak pakai kerangka, gitu ya. Jadi itu guna kerangka dan akan memberikan acuan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira udah clear ya, nggak ada masih belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Tapi ini sudah 1 jam di depan komputer. Kita rehat dulu 5-7 menit. Yang mau ke belakang silakan ke belakang. Yang mau ambil air minum boleh sambil minum.
hirup-hirup udara segar barang 3-4 menit, nanti kita kembali lagi 7 menit dari sekarang ya. Sekarang jam berapa ini? Sekarang 8.59. Nanti kembali di 8.07. Halo Mbak Silvi. Iya, Ibu. Ya, kita rehat dulu 7 menit ya. Untuk ambil Baik. nafas, ambil minum, dan silakan yang ke toilet. Nanti kalau sudah masuk, kita on cam lagi. Nggak ada yang ke toilet, nggak ada yang minum. Kita nanti konsentrasi di sini. Gitu ya teman-teman ya. Boleh boleh mute dan off cam. Kita akan kembali di 9.07. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Ya, baik. Sudah siap ya, kita kembali lagi. Sudah agak refreshing ya, udah lebih segar lagi. Tadi udah hirup-hirup udara sebentar, udah bisa minum. Ayo kita mulai lagi melanjutkan pembahasan kita. Silakan dinyalakan lagi kameranya. Oke, tadi kita sudah sampai nih ya pada manfaat dan kegunaannya kerangka penelitian. Karena dia bermanfaat seperti itu, maka sebelum membuat dan melaksanakan penelitian itu syarat wajib dan syarat perlunya adalah membuat kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitian itu tadi menurut beberapa definisi yang disampaikan teman-teman kalian tadi ya, baik itu Imam, Dafa, Adel, Jaki, juga siapa tadi itu Aziz gitu, bahwa ini bentuknya itu struktur gitu ya, terstruktur, tersusun tadi itu sebagai arahan bagi peneliti. Jadi kerangka penelitian adalah kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis. Kenapa? Ya agar ada arahan, kata bahasanya Laili tadi itu petunjuk ya, ada pedoman, ada patternnya untuk peneliti menjadi lebih baik dalam proses pelaksanaan penelitiannya. Jadi bentuk kerangka ini dilakukan sebelum penelitian. Kemudian ini beberapa pengertian ya. Kok beberapa? Kayaknya cuma ngutip satu deh. Ini kerangka penelitian, maknanya dari kerangka penelitian, tapi memaknainya sebagai alur berpikir. Nah, ini sudut pandang yang menyamakan kerangka penelitian sebagai kerangka pikir. Tadi kita sudah menyamakan persepsi dan memahamkan kita bahwa kerangka penelitian dengan kerangka pikir itu berbeda. Meskipun dia dalam satu rumah ya, di mana kerangka pikir penelitian itu ada di dalamnya kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitian lebih luas daripada kerangka pikir. Namun kalau kalian menemui seperti ini, ya dia memaknakan bahwa kerangka penelitian itu sama dengan kerangka berpikir. Nggak apa-apa kalau dia ada yang mendefinisikan seperti itu para ahli. Nah, tapi yang pada sebenarnya kerangka penelitian itu lebih luas daripada kerangka berpikir. Nah, mungkin dia ada argumentasinya ya. Kita kan nggak membaca sepenuhnya bagaimana argumentasi ini disusun. Namun ini untuk memberi gambaran, mungkin nanti kalau kalian searching atau nyari informasi, bisa jadi kerangka penelitian itu dianggap sama dengan kerangka pikir penelitian. Padahal sebetulnya itu berbeda. Kalau kerangka penelitian itu kalian tetapkan sebelum menyusun penelitian. Jadi ada di keseluruhan langkahnya ya, sampai bagaimana nanti merencanakan, turun lapang dan melaporkan. Sedangkan kerangka pikir penelitian itu hampir mirip, namun dia alur berpikirnya penelitian ini kemana. Jadi dia compressing dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bila perlu ada bab 5, dan seluruhnya. Bagaimana variabel itu diambil, bagaimana dia ditembak, sasaran ini ya variabelnya, ini sebagai independen, ini dependent variabel, terus bagaimana dia muncul variabel ini dari dasar-dasar pemikirannya peneliti sebelumnya. Itu yang disebut dengan alur berpikirnya penelitian. Jadi compressing dari seluruh babnya. Nah, mungkin pada posisi ini, jadi karena dia compressing dari seluruh bab, dianggaplah sama antara kerangka penelitian dengan kerangka pikir penelitian. Namun, mahasiswa semester 8 yang sedang menyiapkan penelitiannya untuk karya tulisnya sebagai syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan harus tahu bahwa sebetulnya kerangka penelitian dan kerangka pikir
penelitian itu ada bedanya. Jadi dia memang sama ya, tapi nggak identik gitulah kurang lebih ya. Nah, tapi mungkin kalian akan menemukan makna yang seperti ini. Oke, clear ya? Oke. Nah, karena sebagai rancangan penelitian ini yang lebih membedakan lagi. Kalau tadi menganggap bahwa kerangka penelitian sama kerangka pikir karena didasari oleh argumentasi itu, bahwa kerangka pikir adalah compressing dari perjalanan penelitian di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya muncul. Nah, kadang-kadang yang muncul malah di anak-anak ini, di beberapa mahasiswa ya, itu kerangka pikir itu disamakan dengan kerangka penelitian, kerangka variabel. Yang muncul sudah variabel X, terus panah ke dependent, sudah itu saja. Bukan ya, kerangka pikir itu alur berpikirnya penelitian. Kenapa muncul ini sebagai variabel yang ditunjuk? Mengapa muncul dasar pemikiran ini? Output penelitian ini apa? Itu tergambarkan semua dalam kerangka pemikiran. Sehingga nanti dia bentuknya itu sistem yang luas, nggak sekedar mengcapture kerangka variabel ya. Kerangka variabel itu ada di metode penelitian, itu bedanya. Nah, kerangka pikir yang disamakan dengan kerangka penelitian kemudian akan sulit untuk menjawab bentuk atau metode atau jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena sebagai rancangan penelitian sosial tuh ada 2 metode yang bisa dimungkinkan ya. Nah, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ini metodenya. Metode itu cara-cara yang ditempuh ya, secara kuantitatif atau mengkuantify, menghitung, atau secara kualitatif, menggali atau mengeksplorasi data. Nah, metode ini dasar pertimbangannya ke paradigma. Paradigma itu apa? Perspektif. Nah, sebagai penelitian di bidang ekonomi dan bisnis, kan kalian bidang ekonomi ya, maka itu bidang sosial bisa dimungkinkan ada 2 metode, kuantitatif dan kualitatif. Sehingga untuk menjelaskan menjelaskan kerangka penelitian ini ke dalam bentuk penelitian yang kuantitatif dan kualitatif itu ada bedanya, bahwa nanti kerangka penelitian kuantitatif tentu berbeda dengan kerangka penelitian kualitatif. Tadi yang disebutkan Laili tadi, bahwa kerangka penelitian akan memberikan petunjuk. Kalau bahasanya Imam tadi apa? Garis besarnya. Kalau bahasanya Dafa itu struktur penelitian. Tentu berbeda, struktur penelitian yang kuantitatif dan struktur penelitian yang kualitatif. Clear ya? Oke. Sudah ada gambaran nggak kalian mau melaksanakan penelitian dengan metode kuantitatif atau kualitatif? Sudah ada gambaran? Arif Kiat Baktiana, kamu ada gambaran nak? Nanti kamu mau melaksanakan penelitianmu itu dengan metode kuantitatif atau kualitatif? Sudah ada. Apa? Kuantitatif. Kenapa? Karena saya mengolah data. Iya, data apa? Semua ya mengolah data, nak. Kualitatif juga mengolah data, kuantitatif juga mengolah data. Kamu mengolah data apa? Saya mengolah data yang pertama itu saya melihat return saham dari perbankan. Oh, kamu EKP ya? Ya. Oke. Return saham, terus? Sama harga saham. Itu nanti saya akan membandingkan dari waktu sebelum adanya pemulihan ekonomi nasional sampai adanya pemulihan ekonomi nasional dan terjadi penetapan uang negara di perbankan. Oke. Nah, pemulihan ekonominya itu karena apa?
karena akibat COVID-19 Oh, ini. COVID. Jadi pre dan pasca COVID ya. Ya. Nah, itu nanti disebut secara spesifik saja langsung COVID. Soalnya kalau pemulihan ekonomi negara itu nanti akan banyak hal dari ekonomi karena ekonomi itu kan berapa kali kena shock ya, eksternal shock. Itu ada berapa kali yang besar yang sampai mempengaruhi sektor-sektor yang lainnya. Nah, di ekonomi itu hal seperti ini itu dipandang sebagai satu sudut pandang tersendiri. Misalnya krisis 98 itu kan krisisnya di moneter dulu, kemudian ke krisis ekonomi, terus ke sektor-sektor yang lainnya, bahkan ke politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian 2008 itu ada yang diawali dengan subprime mortgage di Amerika, kemudian merambah ke sektor keuangan di dunia global, kemudian masuk ke Indonesia. Kan kita pemulihan lagi. Kemudian yang besar ini COVID. Nah, itu nanti disebutkan secara spesifik gitu ya, Arif ya. Terus kenapa kok kuantitatif? Karena itu, Bu, membandingkan. Oh, bukan membandingkan. Karena tujuanmu adalah membandingkan itu kan nanti kalau sudah ada angkanya. Jadi tujuanmu adalah kalau retur saham sama harga saham itu nanti diketahui dari apa? Diketahui dari data indeks, ya. Indeks itu kan menghitung. Karena kamu menghitung itu mengkuantify, maka metode penelitian yang sesuai adalah kuantitatif. Sudah, berarti nanti langkah yang disusun tuh metodenya dengan perspektif dan cara pikir kuantitatif. Nggak ada warna kualitatif. Itu maksudnya. Bahwa berarti penelitian di bidang ekonomi dan bisnis ya berbeda untuk dua-dua metode yang dipilih. Kalau dua-dua metode yang dipilih, maka berbeda dong antara kerangka penelitian sama kerangka pikir penelitiannya. Gitu ya. Memang bedanya tipis sekali dan kadang-kadang dipandang sama. Dia itu sama, tapi enggak identik. Jadi, tapi kalau secara keilmuan ya harus dibicarakan bedanya ya antara kerangka penelitian dan kerangka pemikiran. Oke, semangat Arif. Untuk rencana penulisannya ya. Teman-teman yang lainnya begitu. Jadi penentuan metode penelitiannya kuantitatif atau kualitatif itu hak prerogatifnya peneliti. Terserah ya. Tetapi harus didasarkan pada apa? Adiaksa Aulia? Ya, Bu. Didasarkan pada apa pemilihan metode itu? Ini apa instrumen sama ketersediaan data. Instrumen sama kesediaan data gimana dong? Mau panggilannya Adiaksa, Aulia, apa Wibowo? Adiaksa juga boleh, Bu. Adiaksa? Ya. Orang tuamu jaksa? Bukan. Oh, bukan. Kamu bercita-cita jaksa? Pindah jurusan dong, Bu. Udah tanggung. Gitu ya? Iya. Udah semester 8, udah susah. Iya, kamu kan masuk FK ya ini ya, Fakultas Ekonomi. Iya. Oke, Adiaksa. Gimana jadi memilih penelitian kuantitatif kualitatif itu hak prerogatifnya peneliti. Cuma didasarkan harus didasarkan pada apa? Supaya kita nggak lari dari azas konsistensi. Setahu saya sih dari itunya, Bu, dari metode apa yang mau dipakai. Nah iya, metode ya, apa yang mau maaf. dipakai berdasarkan apa? Ya, instrumennya, Bu. Apa? Oh, instrumen. Ya. Sama ketersediaan data tadi ya? Iya. Terima kasih Adiaksa. Kamu di mana ini, Adiaksa? Ada di Dermaga. Saya lagi di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta. Ya. Dekatnya itu berarti Tanjung Priok. Oh, enggak, bukan. Ya, oh, itu cuma background ya. Ya, background doang. Iya, dekat sama saya ini. Saya kan di pantai, sebentar lagi ke Dermaga ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Adiaksa. Mungkin ada yang lain. Jadi ada pertanyaan ini nih.
kuantitatifkah atau kualitatifkah metode yang akan ditentukan oleh peneliti ya. Itu terserah pilihannya, tetapi nanti ada prosedurnya. Cuma memilih itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa tadi? Karena Arif tadi itu mau membandingkan indeksnya antara retur sama harganya saham, yang nggak jauh-jauh dari menghitung ya. Kalau menghitung ya sudah otomatis harus kuantitatif. Sedangkan menurut Adiaksa, ketersediaan data sama instrumen saya lebih mendukung. Nah, ngomong-ngomong Adiaksa, kamu mau metodenya apa nanti untuk studimu? Ya masih nyari-nyari sih Bu, tapi sepertinya kuantitatif Bu. Kuantitatif. Kuantitatif. Emang kamu Ya. nulis apa Adiaksa? Saya rencananya tertarik dengan soal brain drain Bu. Apa tuh? Brain drain, human Brain capital drain? flight. Oh, oke. Kamu keuangan perbankan juga ya? Ini semua keuangan perbankan ya? Campur Bu. Oh, campur. Ya. Oke. Jadi gimana? Kamu ngitung apa? Capital flight dan pengaruhnya terhadap apa gitu? Jadi saya lebih ke sebab-sebabnya sih Bu, kenapa profesional itu yang terutama dari negara berkembang kenapa lari ke negara-negara maju. Tapi saya masih nyari-nyari variabel yang cocok untuk dimasukin ke sebagai alasan-alasan. Faktor determinannya investor ya. Bukan, lebih kepada kenapa orang-orang profesional, maksudnya orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi itu lari ke negara-negara maju. Contohnya kayak beberapa negara berkembang. Tenaga kerjanya maksudnya? Ya, lebih ke tenaga ahli ya? Iya betul Bu. Oh, pilihan tenaga ahli. Betul. Faktor penentu tenaga ahlinya ke memilih untuk di sektor ekonomi di luar negeri ketimbang di dalam negeri gitu ya? Iya betul Bu. Ya mungkin karena kamu akan menghitung dan menghubungkan antar variabel independen dengan variabel dependen, sehingga metode yang cocok mungkin kuantitatif menurutmu gitu ya, Adiaksa ya. Oke. Ya, jadi penelitian kuantitatifkah atau kualitatifkah yang dipilih oleh peneliti itu semestinya didasarkan kepada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya itu apakah dia menghitung, menghubungkan antar variabel, kemudian membandingkan dengan angka tertentu, ya mengkuantify, ataukah dia mengeksplor sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat biasa karena spesifik sekali. Misalnya pada komunitas masyarakat gila. Ada satu wilayah yang warganya itu hampir 50%-nya itu ada gangguan jiwa. Nah, ternyata setelah ditelusuri secara kesehatan mungkin dia ada kesalahan ketika di silsilah perkawinannya dan seterusnya seperti itu ya. Nah, apakah dia menceritakan yang spesifik untuk menggali informasi seperti itu? Maka kalau sifatnya dia menghitung, menghubungkan, ya kuantitatif. Kalau dia mengeksplor sesuatu yang khusus, spesifik, nggak terjadi di tempat lain, yang misalnya populasinya kecil, ya berarti dia metodenya kualitatif. Jadi itu yang harus menjadi dasar pertimbangan, ya. Bukan kepada enak Bu di situ, saya gampang nyari datanya. Enak Bu di situ, nanti saya sudah tinggal ini aja. Itu alasan-alasan yang personal. Dan tidak ilmiah itu tidak boleh digunakan sebagai dasar pemilihan metode. Ya, oke. Sehingga Adiaksa nanti kalau kamu harus menjelaskan di narasimu mengapa metode penelitian kuantitatif yang kamu pilih tidak boleh sekali-sekali menjawab ketersediaan data. Kalaupun itu misalnya iya harus disimpan, pura-puranya itu enggak karena itu gitu ya. Oke, gitu ya, Adiaksa ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kemudian metode penelitiannya teman-teman tuh ada kuantitatif, ada kualitatif, silakan nanti dipilih dengan rancangan penelitiannya tuh seperti apa atau kerangka penelitiannya seperti apa. Isinya tadi loh ya, struktur yang dalam bahasanya Dava tadi nyebutnya daftar isi itu loh. Kan daftar isi itu ada bab 1, bab 2 gitu. Tuh ya, berarti nanti kalian ini untuk membuat
sistematika usulan penelitian. Ya. Jadi outputnya ini adalah kalian setelah keluar dari kelas ini adalah kalian bisa membuat apa namanya? Kerangka penelitian. Meaning sistematika usulan penelitian. Karena tahapan penelitian kalian sekarang ada di tahapan mana? Perencanaan. Tadi kan 3 ya tahapnya ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sedangkan kalian sekarang ini akan masuk ke tahap perencanaan, yaitu mengusulkan proposal, membuat usulan ya. Proposal itu adalah usulan penelitian. Maka dengan demikian setelah ini kalian akan bisa membuat apa? Kerangka penelitian kalian masing-masing. Berarti itu adalah membuat sistematika usulan penelitian. Oke, clear ya? Yang tadi disebutkan Zaki tadi itu loh. Zaki tadi kamu nyebutkan apa Zaki? Bab 1 Bu, isinya pendahuluan, latar rumusan masalah, tujuan. Terus bab 2 apa Zaki? Lupa. Bab 3 apa? Lupa lagi. Tapi tadi diingatkan sama siapa? Imam tadi katanya nulis di chat itu. Ya itu, berarti kalian nanti harus sudah bisa membuat sistematika usulan penelitian masing-masing. Berarti membuat apa? Sistematika bab 1, bab 2, bab 3 dari rencana penelitian masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nih ya, berarti bagaimana sistematika usulan penelitian kalian masing-masing? Oke, tadi kan sudah ada rencana masing-masing. Si siapa namanya tadi? Alfa tadi mau melihat motivasinya Muzaki ya dalam dia memberikan sedekah, menginfakkan di Jumat Berkah itu apa? Bisa jadi motivasi melakukan tindakan ekonomi apa berupa pengeluaran ya. Nah, itu untuk memetakan persoalan, tapi harus diarahkan ke keilmuannya. Jadi aspek relevansinya itu harus tergambarkan lebih dominan ketimbang pembahasan di bidang lain, karena kalian tuh bidangnya ekonomi. Ya, tetap lihat aspeknya harus aspek ekonomi, nggak lari kemana-mana. Karena itu dibuat kerangka ya sistematikanya untuk memberi arahan tadi itu. Atau misalnya siapa tadi itu? Laili mau lihat perbandingannya e-bankingnya Mandiri sama BRI. Ya. Nanti kan aplikasi, tidak boleh warnanya lebih dominan IT ketimbang warna ekonomi. Nah, ekonomi itu apa? Kan tadi dilihat studinya pada mahasiswa, bagaimana responnya nasabah terhadap kemudahan. Ya, yang harus ditonjolkan ya di sisi ekonominya, tidak ke arah manajemennya atau ke arah bagaimana aplikasi itu bisa mempengaruhi orang ya, misalnya friendly seperti apa, itu arahnya harus ke keilmuan ekonominya. Oke, gitu ya. Oke, Laili manduk-manduk berarti sudah ada bayangannya ya, akan menyusun bagaimana ya. Oke, Laili, kamu udah ada bayangan, berarti sekarang bisa menyusun ya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Insya Allah, Bu. Oke. Terus yang lainnya gimana? Ini sudah ini sekarang kita dialog saja. Silahkan siapa volunteer, kita sekaligus workshop bagaimana menyusun sistematika usulan penelitian kalian masing-masing. Oke. Aziz, kamu ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan untuk di-sharingkan ke teman-teman? Kamu sedih apa sampai menahan tanganmu bersedih sini itu? Karena ini hari Minggu kamu nggak bisa hangout ya? Maaf tadi. Kamu ada di rumah ya? Tidak di kosan, Bu. Saya di Malang. Kosan. Oh, udah di Malang. Iya. Kamu mungkin mau jalan-jalan ya, ternyata harus mengikuti kelas ini, gitu ya? Enggak, tidak, Bu.
Oke, Aziz, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan atau mau di-sharingkan dengan teman-teman? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oke. Siti Nurfaida, Hadir, Bu. kamu di mana? Saya belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan. Loh, kamu di mana kok belum ada pertanyaan? Saya di Malang, Bu. Sama sate, nanti gitu jawabannya. Di Malang mana kamu? Saya di Kertol. Di kosnya di Kertol. Oh, dekat kampus ya. Iya, Bu. Oke. Maulana Wafi. Ya, Bu. Maulana Wafi Rafa S. Iya. Kamu Iya, Bu. panggilannya siapa? Wafi, Bu. Wafi. Ya, Wifi-nya lancar? lancar, Bu. Wafi-nya? Bu. Wifi-nya lancar? Oh, lancar, Bu. Oh, ya udah, coba kamu ada yang mau di-sharingkan? Belum ada, Bu. Apa namanya? Kerangka penelitian yang kamu susun. Ini kok kabeh belum ada, ini gimana ini? Mempersiapkan udah semester 8 ini. Mempersiapkan kerangka penelitiannya masing-masing kok belum ada semua. Iya, Bu, belum, Bu. Kamu mau nulis apa, Wafi? Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada masalah sambungan ya? Kameramu kok nggak nyala? Coba lihat mana wajahmu, Maulana, Wafi. Oh. Kamu di mana? Di Malang? Enggak, Bu, di Tangerang Selatan. Oh, di Tangsel. Iya. Oke. Musim apa di Tangsel? Di musim hujan, Bu. Musim hujan juga. Iya. Nah, ayo, kamu mau nulis apa rencananya? Nulis ini, Bu, apa namanya? Apa, Bu? Perkembangan supermarket dan minimarket, Bu, gitu. Di Tangsel. Iya. Oke. Gitu. Oke, berarti gimana nyusunnya? Berarti untuk perkembangan minimarket dan supermarket. Iya, Bu. Dalam rangka apa? Kamu apa? Prodinya? EKP, Bu. EKP. Aspek Iya. keuangannya apa dong nanti yang kamu lihat perkembangan di situ? Bu. Aspek keuangannya apa yang kamu lihat di perkembangan minimarket itu? Keuangan ya, Bu. Ya, aspek keilmuanmu itu loh, kan kamu sarjana ekonomi keuangan perbankan. Ya. Terus kamu mau lihat apa di perkembangan supermarket itu, kan gitu. Ini, Bu, soalnya kemarin mikirnya yang supermarket kan menurun gitu, Bu. Cuman nggak tahu, Bu, aspek keuangannya dari mana. Belum tahu gitu, Bu. Oke. Cuman kamu ya belum bisa menyusun kalau kamu belum tahu. Ya, sekarang segera di switch semuanya. Sudah semester 8 itu harusnya nggak dengan kepala kosong. Cari permasalahan, tapi aspek relevansi. Jadi gini, nyusun itu harus ada 3 komponen ya. Relevansi, urgensi, dan novelty. Relevansi itu untuk menjawab aspek kesesuaian keilmuan, kesesuaian bidang ilmu. Jangan sampai anak ekonomi tapi kok nulisnya aspek pemasaran, manajemen pemasarannya, atau aspek keuangannya, itu berarti enggak relevansi. Aspek relevansinya enggak terjawab. Terus, urgensi itu ada masalah apa? Untuk menjawab pertanyaan bahwa di situ itu memang layak diteliti. Kenapa perkembangan minimarket dan supermarket menurun, Bu? Terus kalau menurun kenapa? Misalnya, berarti itu gambaran bahwa geliat ekonomi di Tangerang Selatan itu melemah. Terus kalau melemah, kenapa? Dampaknya ke penurunan pendapatan karena dari aspek pengangguran, penyerapan tenaga kerjanya, Bu. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun misalnya di Tangsel itu kontribusi pendapatannya itu didominasi oleh sektor ekonomi, khususnya dari perkembangan pasar di minimarket dan supermarket. Dengan adanya penurunan ini, maka pendapatannya menurun. Nah, berarti kamu menemukan di situ pengaruh penurunan pendapatan atau pengaruh penurunan apa ini pasar retail ya,
pasar retail terhadap kesejahteraan kah, terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Tangerang Selatan. Itu berarti ada masalah di situ ya, itu untuk menjawab urgensinya. Kemudian novelty itu kebaruan, di mana yang baru dari dulu kalau ada supermarket itu ya pasti bisa menyerap tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya ya sudah itu saja. Nah, saya mau lihat dari sisi yang lain, Bu. Misalnya tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga ke aspek budaya, ke aspek nilai. Itu belum ada yang meneliti. Buktinya mana? Kamu tunjukkan bukti sekian. Nah, semuanya nanti seperti itu ya. Harus bertanya ada masalah apa di situ tadi itu. Ada persoalan apa yang bisa dianalisis dengan mendalam. Karena kesarjanaan itu kan menganalisis dengan mendalam. Kira-kira seperti itu. Bu, berarti nggak bisa ya Bu kalau misalnya dari EKP mau ngambil Loh, kayak Bu Nurul belum lihat sampai mendetail. Nah, kalau kamu melihat aspek keuangannya siapa tahu, tapi sudut pandangnya memang untuk supermarket, tapi kamu melihat ke aspek keuangannya. Semuanya nanti tergantung juga dari argumentasimu dan diskusimu juga dengan dosen pembimbingnya. Atau kebaruan yang kamu tunjukkan, relevansi yang kamu tuju, juga urgensi yang bisa kamu tunjukkan. Tapi kalau ditanyanya masih belum ada, Bu, saya belum tahu kemana ya. Terus gimana kita mau mengurai? Ini maksudnya kita sekaligus workshop. Siapa yang misalnya ini sudah ada, bisa dibuat kerangka penelitiannya seperti ini. Sistematikanya berarti ada 3 bab. 1, 2, 3. Karena rencana penelitian itu komponennya adalah 3 bab itu. Bab 1, bab 2, bab 3. Ada enggak yang sudah seperti itu? Kita bisa diskusikan gitu maksudnya Bu Nurul. Bu, makasih Bu. Oke, semangat, Wafi. Tanya tadi Wifi-nya nggak ada masalah. Nanti Wafi yang ada masalah, kok Arti ya. Oke, semuanya. Jadi gini deh, kesimpulannya ya tadi sudah bisa disimpulkan karena kita terbatas waktu juga. Saya juga selak itu keburu ya. Buru ada kegiatan lain. Sebenarnya saya ini hari ada kegiatan juga bersamaan jamnya ya. Jadi tadi kerangka penelitian, outputnya keluar dari kelas ini kalian sudah harus bisa menyusun kerangka penelitian masing-masing loh ya. Nah nanti mungkin penugasannya itu. Ada penugasan ini Bu Silvi? Ada Bu. Ada Oke. yang harus diupload. Penugasannya dari Bu Nurul apa dari ini? Dari apa sanitianya? Mungkin nanti akan diumumkan oleh teman-teman Bu. Oke. Jadi pulang dari kelas ini kalian itu sudah harus bisa mengimplementasikan, menyusun kerangka penelitian masing-masing. Karena tadi substansinya sudah dibahas apa itu kerangka pemikiran, isinya apa ya. Oke. Harus sudah bisa masing-masing. Adelia tadi mau meneliti apa? Terus Arif tadi mau meneliti apa? Wafi mau meneliti apa? Itu beda-beda semuanya sudah berdasarkan masing-masing. Berarti komponennya secara spesifik, secara khusus nanti akan berbeda. Namun secara global itu sama semua ya, sistematikanya ada 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu substansinya apa? Menjelaskan mengenai motivasinya peneliti. Ayo dicatat. Motivasinya peneliti. Jadi Arif, Adel, Zaki, Dava, Laili, Silmi, Aziz, itu tugasnya dan semuanya tadi Adi Aksa juga tugasnya adalah menunjukkan mengapa saya perlu menulis ini di bab 1. Secara umum dia harus menunjukkan motivasinya peneliti, dorongan kuat kenapa ini perlu ditulis, ya. Jadi nggak boleh nggak ilmiah, tapi alasannya itu tadi itu pertimbangannya apa yang menyebabkan ini perlu ditulis, ya. Nggak lepas dari 3 aspek tadi. Urgensi, relevansi, dan novelty itu harus ada tergambarkan sejak di bab 1 ini. Oke ya, berarti tugasnya nanti membuai-buai pembaca. Supaya pembaca itu nanti, oh setuju gini. Oh ya, makanya Wafi perlu menulis mengenai supermarket dan minimarket di Tangerang Selatan. Perlu sekali ini. Nah, tugasmu di bab 1 itu menunjukkan pentingnya itu diteliti dan itu menjadi motivasi kuat atau daya dorong ya atas pilihannya Wafi tadi menulis itu. Nah, oke. Terus kalau bab 2 itu bagaimana? Bab 2 itu nanti isinya adalah dialog mengenai teori-teori terkait dengan topiknya.
Makanya isinya itu nanti kajian teori, konseptual, dan seterusnya ya, termasuk kerangka pikir penelitian ada di bab 2. Terus bab 3 itu adalah cara-cara atau metode yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian tadi yang mendorong peneliti tadi itu loh, kegelisahannya, keingintahuannya di bab 1 itu nanti dirumuskan secara rinci di bab 3 dengan metode-metode tertentu. Nah, karena itu nama-namanya bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Cocok kan namanya ya, karena teori bacaan itu di bab 2. Bab 3 namanya apa? Aziz, mau jawab? Bab 3 apa namanya? Penelitian. Hah? Metodologi penelitian. Penelitian. Saya nggak dengar apa, Aziz? Metodologi penelitian. Metodologi penelitian, bab 3. Laili, bab 3 namanya apa? Metode penelitian. Metode penelitian. Farid, mungkin mau jawab? Muhammad Farid Akbar. Bu, metode penelitian, Bu. Oke, Laili dan Farid metode penelitian, Aziz metodologi penelitian. Mana yang benar? Bab 3 itu apa? Bab 3 itu kan cara. Cara itu kan metode. Berarti bab 3 judulnya adalah namanya metode penelitian, bukan metodologi penelitian ya. Oke, jadi itu namanya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Kalau metodologi nanti ilmu-ilmu metode. Tapi bab 3-nya peneliti itu adalah cara yang akan ditempuh untuk menjawab pertanyaan di bab 1. Oke, clear ya? Terus tadi disebutkan itu sama Zaki tadi itu. Bu, bab 1 itu pendahuluan, isinya itu rumusan masalah, dan seterusnya. Tadi karena bab 1 itu menunjukkan motivasi peneliti, maka subbabnya isinya adalah bab 1 namanya pendahuluan, subbabnya 1.1 itu latar belakang. Bab 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat. Oke, terus bab 2. Nah, bab 2 ini yang spesifik karena masing-masing punya rencana sendiri. Coba tadi melintas bagaimana Alfa meneliti mengenai fenomena Jumat Berkah, terus Wafi fenomena supermarket dan minimarket yang menurun, kemudian Arif tadi saham, kan sendiri-sendiri nggak sama, maka bab 2 itu warnanya sudah berbeda masing-masing. 2.1, 2.2, 2.3 itu biasanya untuk mengeksplor teori. Jadi masing-masing ya. Jadi judulnya pecahkan dengan kata kunci 3, minimal 3 kata kunci, tiap kata kunci itu jadi tinjauan untuk teorinya. Jadi nanti 21, 22, 23 itu untuk teorinya. Terus 24 itu penelitian terdahulu. Terus 25 itu kerangka pikir penelitian. 26 menyusun hipotesis. Nah, itu di bab 2. Terus bab 3-nya apa? Metode, mulai jenis penelitian, lokasi, data, sumber data, metode analisis data, dan pengambilan keputusan. Yang ini berbeda antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Karenanya tadi Bu Nurul tanya, Adel kamu mau kuantitatif atau kualitatif? Arif kamu kuantitatif kualitatif? Adi Aksa kuantitatif apa kualitatif? Itu karena nanti tubuh kerangka penelitiannya berbeda ya. Yang di bab 3 kuantitatif sama kualitatif itu berbeda. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Silvi. Saya berharap ini ada manfaatnya ya, dan kita sudah memberi arahan, dan kalau bahasanya siapa tadi Adel tadi sudah ada arah ya, sudah ada petunjuk, sudah membantu peneliti memberi arah dan petunjuk gitu ya. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu Nurul atas petunjuk dan arahan sehingga teman-teman ini nanti bisa segera menyusun kerangka penelitian ya, dan juga segera menyusun proposal, kemudian segera sempro,
kompre, kemudian lulus, kemudian langsung kerja nih sesuai dengan harapan teman-teman. Amin. Jadi teman-teman harus ingat yang perlu Ini saya boleh di-highlight lihat untuk ya, Bu diskusi Sylvie? hari ini yang disampaikan. Monggo Ibu, monggo Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Semangat Bu Nurul, semuanya. sehat selalu. Salam semuanya. Iya Ibu, monggo. Sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa yang perlu teman-teman highlight adalah pertama bahwa bab 1 itu adalah bab pendahuluan yang berisi tentang motivasi peneliti, kemudian kenapa teman-teman itu mengambil topik yang diteliti, kemudian juga mengapa peneliti menulis penelitian gitu ya. Kemudian ada masalah apa dengan topik yang teman-teman akan teliti, yang sesuai dengan relevansi, urgensi, kemudian juga novelty. Terus kemudian bab 2 yang disampaikan Bu Nurul tadi adalah tinjauan pustaka. Jadi bagaimana teman-teman itu melakukan dialog ya, menyampaikan dialog-dialog teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk juga kerangka pikir juga ada di situ. Kemudian bab 3 adalah cara-cara untuk memecahkan permasalahan yang ingin teman-teman teliti begitu. Nah, tetapi sebelum kalian menyusun, teman-teman menyusun ini semua, jangan lupa pesan pribadi dari saya adalah kalian jangan lupa baca. Baca itu adalah the first thing